Halo, aku Alex. Pernahkah kamu meragukan dirimu sendiri? Pernahkah kamu bertanya-tanya jika kamu adalah seorang introvert atau ekstrovert? Jika kamu orang yang baik atau jahat? Jika kamu seorang laki-laki atau perempuan? Oh, apa kamu yakin tentangnya? Dan aku tidak begitu beruntung. Tonton video ini sampai akhir dan temukan seberapa menyenangkannya untuk menjadi hermaprodit. Aku beruntung untuk dilahirkan sebagai hermaprodit, memiliki gender laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Walaupun, mari tidak gunakan istilah itu. Lebih baik panggil kami intersex. Dokter menawarkan semua jenis operasi buruk sejak aku masih bayi. Tapi orang tuaku sangat menentangnya. Mereka bahkan mengeluh pada pembimbingnya. Tapi mereka dengan percaya diri menjawab, ketika dia dewasa, dia akan memutuskan mana yang ingin dibuang dan mana yang mau dijahit. Terima kasih ayah dan ibu. Waktu balita, aku tidak memiliki masalah karena penampilanku. Malah sebaliknya. Sejak masa kecilku, aku dianggap sebagai seorang malaikat. Ini mulai terjadi ketika aku mulai bermain dengan anak-anak lain. Mereka benar-benar mendengarkanku. Berharap untuk memuaskanku dan takut untuk membuat sedih, orang-orang di sekitarku benar-benar mengabulkan setiap permohonanku. Aku tidak mengerti itu ketika aku seorang anak perempuan, tapi lalu aku bertumbuh dan menyadari kekuatan superku. Aku bisa mendapatkan apapun. Apa yang kamu inginkan dengan kekuatan seperti itu akan semua orang, ha? Aku memutuskan untuk membuat semua orang di sekitarku sebagai budak dari permohonanku. Dan permainanku aneh. Kedua laki-laki dan perempuan akan menyambut dengan senang kehadiranku. Jadi aku bisa memilih dengan siapa aku ingin berteman hari ini dan dengan siapa esok harinya. Jadi aku menciptakan permainan untuk para laki-laki, bertarung dan menjatuhkan satu sama lain. Dan satu permainan untuk anak perempuan, berlomba dengan mobil. Haha. Walaupun anak-anak lain tidak memahami permainanku, mereka menikmati permainan itu. Dan aku sama sekali tidak mendapat kepuasan darinya. Ini tidak bisa dibiarkan lama. Orang tuaku mengantarku ke dokter. Aku tidak menyukai dokter. Ternyata aku memiliki kelainan hormon yang membuatku bertingkah laku tidak seperti anak kecil. Dan feromonku menarik orang lain seperti lalat. Kekuatan macam apa itu? Orang tuaku diberitahukan lagi bahwa mereka harus memilih terapi mana yang akan dijalankan. Sebagai anak laki-laki atau perempuan, aku berkedip. Dan kita setuju untuk terapi anak laki-laki. Hormonnya dikesampingkan tapi tidak terlalu banyak. Aku berbohong pada dokter dan orang tuaku dan aku sangat senang ketika aku sendiri. Tapi seketika, suatu hari aku melihat diriku di cermin dan menyadari payudaraku mulai tumbuh. Hal terakhir yang ingin kulakukan adalah kembali ke dokter. Jadi aku coba untuk menyembunyikannya. Aku tidak merubah terlalu banyak penampilanku dan melanjutkan terlihat seperti laki-laki, tidak memperhatikan payudaraku. Aku bertahan selama 6 bulan sebelum aku mendapat janji dengan dokter. Bodoh, tentu saja aku ketahuan. Ternyata sama seperti sebelumnya, dua sistem reproduksi dalam diriku tidak bisa memutuskan mana yang lebih penting. Aku memiliki payudara dari yang pertama dan bulu dari yang kedua. Dan hambatanku di kamar mandi. Dan lagi aku harus memilih sesuatu. Aku lelah. Seiring berjalannya waktu dan hormon menyerang kepalaku dengan hebat, aku tidak bisa lagi menolak mereka. Aku mengajak gadis paling cantik di sekolah untuk kencan. Aku siap untuk mendengar tidak, tapi dengan terkejut, Kimberly tersenyum dan berkata, "Oke, kenapa tidak?" Kita memiliki malam yang menyenangkan, dan malam lain, dan lagi. Dari ciuman, kita bergerak ke arah yang diinginkan hormonku. Kimberly terkejut bahwa aku memiliki payudara dan sesuatu yang lain. Tapi itu tidak menghentikannya untuk menjadi pecinta yang berhasrat. Kimberly, dia melakukan hal-hal yang membuatku gila.
Dia mencintai kedua sisi laki-laki dan perempuanku, sementara menyimpan rahasiaku. Aku jatuh cinta padanya, tapi aku masih belum bisa mengaku padanya. Dan ketika aku hampir siap, Kimberly pergi untuk kuliah, meninggalkanku sendiri. Dia berjanji untuk kembali, tapi aku tahu lebih baik daripada percaya dan berharap. Kita tidak benar-benar memiliki waktu untuk membangun hubungan. Waktu berlalu terlalu cepat. Aku tahu dalam hatiku bahwa Kimberly akan bertemu dengan pria impiannya di kampus dan melupakanku. Kimberly menulisku setiap hari di sosial media. Aku membaca teks darinya dengan antusias dan menyadari bahwa dia bahagia di sana tanpa aku, dan segera dia akan menyadari bahwa dia tidak membutuhkanku. Tidakkah mereka berkata bahwa cinta pertama bertahan selamanya? Apa kamu ingat cinta pertamamu? Apa kalian masih bersama? Aku tidak bisa memaafkannya karena bersenang-senang sementara aku menderita. Dan aku memutuskan bahwa aku akan bersenang-senang juga. Biarpun hormonnya masih ada. Aku bertemu dengan para pria dan wanita yang berbeda. Terkadang aku berpikir bahwa api cinta akan meledak, tapi itu hanya hasrat. Aku seketika belajar bagaimana untuk bergerak dari level 1 ke 4 dalam satu malam. Aku berpikir itu akan memberikanku cinta baru. Tapi hatiku sibuk. Aku masih mencintai Kimberly, dan aku tidak ingin dia mendengar petualanganku. Tapi mungkin ada sesuatu yang bisa dibagikan. Petualanganku setiap kali melewati batas. Orang tuaku khawatir tentangku, tapi itu hanya membuatku marah. Orang tua bodoh, dokter bodoh, penyakit bodoh. Mungkin jika aku normal, Kim tidak akan pergi. Tapi satu hari ketika aku terbangun lagi dengan orang asing di ranjang yang sama, aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi melakukannya. Aku kabur dari sana, pulang ke rumah dan marah. Aku hanya merindukan pacarku. Aku tidak ingin pergi terlalu jauh. Aku terus memikirkan Kimberly, gadis favoritku, separuh jiwaku dan cinta sejatiku. Aku berhenti menjawab pesan untuk waktu lama dan Kimberly berhenti mengirim pesan padaku. Aku menyadari bahwa pesan simpel dengan pengakuan akanlah cukup. Aku memutuskan untuk mengambil langkah yang putus asa, pergi kepadanya tepat di masa tengah sekolah, menyatakan cintaku dan menawarkan untuk menjadi pasanganku. Aku mengambil bus malam itu, jadi aku akan tiba di sana pada pagi hari. Kampusnya ternyata adalah tempat luas yang dipenuhi dengan anak muda. Ya, sekarang aku mengerti alasan akan kegembiraan Kimberly. Aku berkeliling selama beberapa jam melihat orang yang lewat sambil mencarinya dan seketika Kimberly tetap cantik seperti biasa, berdiri di dekat pohon dan tertawa dengan para gadis. Aku menghampirinya dan memeluknya erat. Kimberly hanya menghela napas dan aku sudah berada dalam tangisan. Aku berbisik di telinganya, "Aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku minta maaf, aku merindukanmu." Dan lalu seketika aku ditarik menjauh. Aku melihat ke atas dan melihat salah satu dari pria dari grup yang belum lama bersamaku. Dia berkata, "Apa yang kamu inginkan dari pacarku?" Aku menyadari bahwa dia tidak mengenaliku sebagai laki-laki. Aku marah. "Dari pacarmu? Ini pacarku," aku berteriak, dan memukulnya di rahang dengan seluruh hatiku. Pria itu jatuh. Kimberly meraih tanganku dan menarikku menjauh. Dia mengarahkanku ke sudut dan memberiku ciuman. Aku senang. Setelahnya, dia berkata padaku bahwa pria sialan itu tidak akan membiarkannya sendiri sejak awal tahun. Dan aku tidak tahu mengenai itu karena berhenti membaca pesannya. Tapi sekarang, dia yakin pria itu akan meninggalkannya sendiri. Pada akhirnya, dia memiliki pacar yang siap untuk melindunginya. Dalam dunia penuh dengan orang brengsek, setiap gadis memerlukan seorang pelindung. Dan demi cinta, pelindung itu adalah aku. Walaupun ini tidak berarti bahwa aku harus berubah menjadi wanita dan hanya mencintai hal yang feminin. Jika kamu tahu maksudku. Tapi, siapakah aku? Hanya Tuhan yang tahu. Biarkan dokter yang mengkhawatirkannya, tapi aku baik sebagaimana aku sekarang. Apa yang rela kamu lakukan demi cinta? Beritahu kami di komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini, jadi kamu tidak akan ketinggalan cerita baru.